Namanya Okta, seorang anak yatim piatu, dan masih duduk di kelas 11 atau kelas 2 SMK. Meski Okta yatim piatu, tapi dia masih punya nenek yang mengurus dan menyayanginya sejak kedua orang tuanya mati. Karena kecelakaan sepeda motor yang terjadi saat Okta masih kecil. Dan saat ini Okta berpamitan pada neneknya, karena hendak menjalani PKL atau magang di luar kota selama 3 bulan, bersama dengan Okta sahabatnya. Nek, Okta pamit ya, doakan Okta lancar magangnya. Ya, terus teleponnya nak, nenek pasti kangen terus. Dan ingat, selalu jaga diri dimanapun kamu berada. Dan jangan tinggalkan sholat. Iya nek, Okta berangkat ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, keduanya pun akhirnya berangkat ke kota bersama-sama naik sepeda motor. Mereka sengaja tak naik angkutan umum agar ketika di kota tak repot kemana-mana. Jika ada kendaraan sendiri dan jarak dari rumah Okta ke tempat PKL beda kabupaten. Okta dan Oka harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 7-8 jam. Okta sendiri jurusan Tata Boga. Dia bercita-cita membangun sebuah rumah makan. Karena itu adalah harapan kedua orang tuanya semasa keduanya hidup. Nenek Okta sendiri untuk membiayai Okta bersekolah, sehari-harinya hanya mengandalkan berjualan nasi pindang di depan rumahnya. Itulah kenapa Okta yang satu-satunya harapan keluarga mencoba menerima dan memperjuangkan. Semoga kelak bisa membanggakan neneknya dan orang tuanya di surga. Dan saat ini Okta hendak magang di salah satu restoran seafood di salah satu daerah dekat pelabuhan dan di pinggir pantai. Sedangkan Okta sendiri akan magang di dermaga yang tak jauh dari restoran seafood yang Okta hendak magang. Itulah kenapa saat ini juga keduanya sedang sibuk mencari kos-kosan karena magang akan dimulai minggu depan. Dan sore ini waktu telah menunjukkan pukul 6 sore, suara maghrib berkumandang. Ah, sampai juga, itu dermaganya dan di sana restoran lo, ucap Oka. Iya, tapi sholat dulu ya. Habis itu kita lanjut tanya-tanya kos-kosan, ucap Okta. Iya. Keduanya pun melipir ke masjid. Dan ketika keduanya sedang sama-sama hendak mengambil wudhu, di samping kanan Okta ada seorang bapak-bapak yang tersenyum menyapanya dan hendak wudhu. Meski bapak-bapak namun terlihat masih tampan dan gagah. Okta pun membalas senyum bapak itu dan kemudian wudhu. Dan di sisi lain, di samping Oka sendiri, Oka juga terkejut karena hendak berwudhu, tiba-tiba ada seorang pria dewasa yang berseragam nahkoda yang juga seorang bapak-bapak. Meletakkan topinya di atas dinding pembatas tempat wudhu dan tersenyum kepadanya. Dan senyumnya manis sekali yang jujur membuat Oka jadi kesengsem. Oka pun tersenyum dan sama-sama wudhu. Dan setelah wudhu, entah kenapa baik Okta dan Oka tak buru-buru langsung mencari syaf sholat, malah saling heran. Lo ngapain diam? Tanya Oka, nanya ke Okta. Lo juga ngapain? Jawab Okta juga heran. Gue, Shh, jawab Oka melirik ke nahkoda. Oh, shh, ucap Okta juga turut memberi kode sembari melirik bapak-bapak tampan yang merapikan lengannya. Paham. Cabut, ucap Oka saat nahkoda dan bapak-bapak tampan itu sama-sama masuk ke dalam masjid dan mencari saf masing-masing. Dan baik Okta maupun Oka mengikutinya dan duduk di saf tepat di belakang bapak-bapak tampan dan Pak Nahkoda. Dan sepertinya keduanya saling mengenal dan terlihat sesekali mengobrol. Semuanya pun sholat dan begitu selesai dan bapak-bapak tampan dan nahkoda tadi keluar, keduanya sama-sama buru-buru menyusul. Dan tampak bapak-bapak dan nahkoda tadi sama-sama memakai sepatu dan sedang mengobrol. Okta dan Oka langsung berlari memposisikan diri masing-masing. Okta duduk di samping bapak-bapak dan Oka duduk di samping nahkoda, seolah menghimpit keduanya karena kebetulan sepatu keduanya berada di samping bapak-bapak dan nahkoda. Okta, kita nyari kos kemana dulu bro? Ya tanya-tanya aja, jawab Oka yang seketika membuat bapak-bapak tampan itu terpancing. Adik-adik ini mau cari kos? Tanya bapak-bapak tampan itu yang membuat Okta senang. Iya pak, kami mau cari kos buat PKL alias magang. Gimana ya pak, ada kos deket sini yang murah-murah? Saya pak kos, dan kos saya kebetulan masih ada yang kosong, 2 kamar. Oh ya pak, bapak pak kos, berapa pak? 1 juta per kamar. Wih, mahal kali pak, ucap Okta.
Memangnya kalian magang di mana? Tanya Pak Nahkoda yang kini giliran membuat Oka senang. Saya mau magang di tempat Bapak, di kapal. Karena saya jurusan pelayaran. Kalau teman saya di restoran seafood yang di ujung sana, yang gede itu. Oh ya? Semoga kita bisa bertemu ketika saya bertugas. Ucap Pak Nahkoda yang dari tulisan di seragamnya itu bernama Iqbal. Iya Pak, saya juga berharap bisa bertemu Bapak lagi. Iya. Pak, kasih diskon. Ucap Pak Nahkoda pada bapak-bapak temannya. Ya sudah, untuk anak-anak magang seperti kalian, saya akan kasih diskon kalian 50%. Alhamdulillah, makasih Pak, ucap Oka. Ya sudah, Pak, saya pulang dulu. Oh iya, hati-hati. Mari adik-adik, kalian bawa motor? Iya Pak, ikuti Bapak. Baik Pak. Keduanya pun mengikuti Pak Kos menuju ke kosannya. Dan tak lama kemudian sampai. Nah, silakan. Kebetulan kamarnya baru Bapak bersihkan. Wah, sudah ada lemarinya ya Pak? Ada ranjangnya juga? Iya, dan kalau kalian mau masak-masak, dapurnya ada di luar. Sudah ada perabotan dan lengkap. Tinggal bawa bahan masakan saja untuk dimasak. Dan kalau butuh apa-apa, tinggal bilang sama Bapak. Wah, terima kasih Pak. Ngomong-ngomong, kalian satu kamar jadi satu apa beda? Beda aja Pak, biar enak kalau ada keluarga nengok. Oh, baiklah. Satunya tapi di lantai 2, gak apa-apa. Tapi di lantai 2 gak ada tetangga, karena sebelah gudang. Tapi pemandangannya indah, bisa lihat laut. Okta, gue di sini aja ya. Gue males di atas, gue kan penakut. Iya, gak masalah. Tapi lo turun aja temenin gue di bawah. Kalau udah mau tidur baru balik ke atas. Iya, gampang. Ya udah, gue ke kamar gue dulu ya. Nanti gue ke sini. Iya. Mari Pak. Mari, saya antar. Pak Kos pun mengantar Okta ke kamar kosnya yang di atas. Pak Kos berjalan terlebih dahulu dan diikuti Okta. Dan entah kenapa, ketika keduanya menaiki tangga, pantat Pak Kos yang bahenol dibalut celana hitam ketatnya itu sungguh begitu menggoda di mata Okta. Ya, selama ini Okta memang merasa seperti memiliki kelainan, yaitu lebih suka melihat pantat pria yang montok. Aneh memang, dia lebih tertarik melihat pantat montot pria dewasa atau bapak-bapak dibandingkan pantat cewek bahenol yang mudah ia lihat di mana-mana. Dan entah mengapa, Okta senang sekali melihat pria dewasa. Namun, meski selama ini sering kali bertemu dengan banyak pria dewasa, namun belum ada yang terlihat srek di matanya. Dan Pak Kos satu ini berhasil menarik dan merebut hatinya. Namun, lagi-lagi, Okta hanya sebagai anak kos. Dia tak mungkin berani macam-macam. Bisa-bisa dia bisa diusir oleh Pak Kosnya. Dan jika dilihat-lihat, sepertinya dia juga sudah beristri. Cekrek. Nah, silakan. Dengan nasi apa? Boleh lihat KTP? Atau kartu pelajarnya? Oh, boleh Pak. Ini. Ah, saya panggil Nak Okta ya. Saya Pak Awi. Saya tinggal di samping. Lihatlah, dari sini kelihatan rumah saya. Oh, itu ya Pak? Iya. Saya tinggal berdua saja dengan istri saya. Karena kami belum dikaruniai anak. Oh, begitu Pak. Iya. Oh iya, saya boleh minta nomor HP Bapak? Oh, tentu saja. Sini HP-mu. Nah, sudah. Kalau ada apa-apa, hubungi Bapak. Iya Pak. Ya sudah. Bapak tinggal dulu ya. Semoga betah. Makasih Pak. Pak Awi pun pergi. Dan saat Pak Kosnya itu turun melewati tangga, Okta mengintip dari dinding pembatas kamarnya. Dan memperhatikan lagi pantat Pak Kosnya itu hingga pantat itu pun menghilang di balik tangga. 1 bulan kemudian, sore ini Okta sendiri masih magang. Okta berada di pantry dan bertugas sebagai asisten chef atau koki yang membantu koki atau chef menyiapkan bahan-bahan makanan yang akan diolah. Dan sebentar lagi waktu menunjukkan pukul 5 sore, waktunya pulang. Okta sudah tak tahan bertemu Pak Kos tampannya dan sekalian ingin membayar uang bulanan kos. Okta, sudah pukul 4. Kamu cuci piring, setelah itu boleh absen. Terima kasih, Chef. Okta pun buru-buru mencuci piring kotor, dan buru-buru pulang ke kos. Ya, 1 bulan belakangan ini, Okta semakin akrab dengan Pak Kosnya. Dan sering mengobrol bahkan ketika Okta kesepian karena Oka ada saudara yang menengok. Pak Koslah yang sering menemaninya. Kadang mengobrol di balkon lantai 2, kadang juga di rumah Pak Kos sendiri, nyemil sambil ngopi-ngopi. Okta semakin kagum, orangnya baik,
ramah, dan juga perhatian. Bahkan Pak Kos sering membawakan makanan untuknya. Bahkan pernah sesekali mentraktir Okta dan Oka makan di warung kaki lima. Istrinya juga baik, namun entah belakangan ini istrinya jarang terlihat dan rumah cenderung sepi. Karena memang Pak Kos sendiri juga bekerja mengecek ABK dan penjualan ikan. Karena beliau sendiri selain memiliki bisnis kos-kosan, beliau sendiri adalah pemilik kapal nelayan. Pak Kos sendiri tak tentu datangnya, tapi terkadang lebih sering ada di sore atau malam hari saja. Dan kali ini, gajian pertamanya, selain ia menabung menyisihkan uangnya juga untuk bayar kos dan kebutuhan lainnya, Okta berniat berbelanja untuk masak-masak dan mengajak sahabatnya Oka dan Pak Awi alias Pak Kosnya makan bersama. Okta pun absen, dan setelah berpamitan, Okta pun pulang dan mampir ke pasar terlebih dahulu untuk berbelanja. Di kapal penyeberangan sendiri, Oka sendiri sedang belajar membantu mengecek alat-alat keselamatan. Banyak hal yang dipelajari saat ia magang. Selain belajar mengerti apa saja peralatan dalam kapal, fungsi, juga cara menjalankannya, Oka juga turut membantu officer bongkar muat dalam kapal. Bahkan dia juga belajar astronomi dan navigasi. Namun sudah sebulan ini, dia tak pernah bertemu lagi dengan Pak Iqbal, nahkoda tampan yang ia temui di masjid waktu itu. Jujur dia masih penasaran. Mas, Pak Iqbal gak tugas di kapal ini ya? Gak tentu, mungkin sekarang tugas di KMP sebelah. Oh gitu. Kapal pun bersandar di dermaga, bongkar muat pun dilakukan. Dan setelah ini pergantian shift, dan ketika semuanya beres, rombongan shift baru datang. Dan seketika Oka terkejut ketika melihat siapa yang masuk. Kapten Iqbal, Dek, tadi di sini? Iya. Wah, sayang sekali, tadi gak bareng. Mau pulang kan? Iya, Cap. Ya sudah, selamat beristirahat. Cap? Ya. Boleh minta nomor HP-nya? Boleh. Keduanya pun tukeran nomor HP. Setelah selesai, Kapten Iqbal harus buru-buru naik ke ruangan kemudi karena harus segera mengoperasikan kapal. Dan ketika Kapten Iqbal naik ke tangga dan hendak masuk ruangannya, Cap, semangat! Teriak Oka di tepi dermaga yang membuat semua heran. Namun Kapten Iqbal tersenyum lalu masuk ke dalam ruangannya. Dan di dalam ruangannya sendiri, Iqbal heran dengan anak ini. Mengapa ramahnya kebangetan banget? So SKSD, so akrab tapi lucu. Aneh memang. Iqbal pun mulai mengemudikan kapal. Dan dari ruangan kemudi, Iqbal dapat melihat anak lelaki yang belum ia ketahui namanya itu masih berdiri di tepi dermaga dan melambaikan tangannya. Pak Iqbal tersenyum geleng-geleng hingga kapalnya pun mulai menjauh dan kapal pun berlayar. Di kos-kosan, malam ini di kos-kosan, Okta baru saja pulang ke kosannya. Dan sepertinya saat lewat rumah Pak Kosnya belum pulang karena tak ada motornya dan rumah dalam keadaan tertutup dan terlihat sepi. Okta pun naik ke lantai atas menuju ke kamar kosnya, lalu menaruh belanjaannya di luar di atas meja dan kursi di balkon di depan kamarnya, tempat biasa duduk-duduk santai. Lalu masuk ke kamarnya dan hendak mandi. Okta pun kemudian melepas seragamnya, dan ketika tinggal melepas CD, Okta, Pak, maaf, saya gak apa-apa Pak, saya cuma kaget, Bapak gak ada suaranya, saya pikir Bapak belum pulang. Masuk saja Pak, ucap Okta seketika menutupi kemaluannya dengan handuk. Kamu mandi saja, saya tunggu di luar, ucap Pak Kos duduk di kursi balkon. Dan dengan hanya memakai handuk saja, Okta menghampiri Pak Kos yang entah mengapa ekspresinya terlihat malu-malu. Dan ekspresi itu hampir sama dengan ekspresinya beberapa hari yang lalu saat tak sengaja memperhatikannya buka baju saat gerah. Dan ini lebih parah dan Okta pun penasaran. Pak, ya, kenapa kamu tidak segera mandi? Saya masih nurunin keringat dulu Pak. Oh, kenapa gak pakai baju? Gak malu sama Bapak? Kan sama-sama laki-laki Pak, dan ngapain malu? Bukankah Bapak juga udah terlanjur lihat punya saya barusan? Iya sih, gak sengaja, tapi punya kamu gede juga ya. Padahal masih anak sekolah. Jangan-jangan kamu sering cola ya?
Kok tahu Pak? Jadi malu. Ngapain malu? Bapak juga sama aja. Namanya juga laki-laki. Tapi kan Bapak punya istri. Seketika wajah Pak Awi jadi murung ketika Okta menyinggung masalah istrinya. Bapak, ada apa? Maaf kalau pernyataan saya ada yang mengganggu Bapak. Saya bingung harus cerita atau tidak. Karena saya tidak pernah bercerita pada siapapun selama ini. Tapi jujur, saya butuh teman untuk mencurahkan isi hati saya. Bapak cerita saja. Saya memang masih muda dan hanya sekedar anak kos. Tapi saya bisa jadi pendengar yang baik kok. Ucap Okta meyakinkan Pak Awi. Dan Pak kosnya itu tersenyum kepadanya. Baiklah, sejujurnya saya sedang ditimpa cobaan dengan istri saya. Istri Bapak selingkuh? Tidak sama sekali. Istri saya sangat menyayangi saya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah istri saya terkena kanker rahim stadium akhir. Dan itu penyebab selama ini kita belum dikaruniai anak. Turut prihatin ya Pak. Semoga ada keajaiban dan ibu cepat sembuh dari sakitnya. Makasih doanya. Tapi yang membuat saya sedih adalah istri saya meminta saya menikah lagi. Saya syok dan sedih. Kenapa Pak? Saya tidak akan menikah lagi. Saya sangat menyayangi istri saya, meskipun saya tidak mencintainya. Hah? Maksud Bapak? Menyayangi, tapi tak mencintai? Iya, saya tidak akan menikah lagi dengan perempuan manapun. Karena jujur, saya tidak mencintai perempuan. Hah? Sejujurnya, saya suka laki-laki dan sudah lama. Seketika Okta terkejut bagaikan kejatuhan durian montong. Hatinya senang sekali, namun berusaha tak menunjukkan euforianya dan menunjukkan rasa iba. Lalu, mengapa Bapak menikahi ibu? Saya dijodohkan dan kami berteman lama. Saya tak enak menolak kehendak orang tua saya. Awalnya kami tidak saling cinta. Namun, saya selalu berusaha mencintai istri saya. Namun tak bisa. Rasa tak bisa dibohongi. Tapi saya selalu menutupi siapa saya dari istri. Namun, meskipun saya tidak mencintainya, saya sangat menyayanginya. Karena dialah yang selama ini menemani saya. Saya tak tega jujur kepadanya. Apalagi dia istri yang baik. Meski kondisinya sekarang sakit-sakitan. Jadi gitu. Yang sabar ya Pak. Ya. Terima kasih doanya. Saat ini saya masih berusaha agar dia sembuh. Iya Pak. Maaf ya, saya jadi curhat. Oh, gak apa-apa Pak. Saya jadi tahu kalau Bapak gay. Pantas saja maaf sebelumnya. Ekspresi Bapak terlihat sedikit berbeda saat melihat saya. Seketika Pak Awi langsung menoleh dan menatap Okta dan tersenyum kepadanya. Kamu mengerti saya? Apa kamu... Sejujurnya, saya tertarik sama Bapak sejak pertama kali bertemu Bapak di masjid. Jadi kamu juga gay? Mungkin, karena saya lebih tertarik melihat pantat laki-laki daripada pantat perempuan, termasuk pantat Bapak. Ucap Okta yang membuat Pak Awi terkejut tapi tak menyangka. Kamu menginginkan pantat saya? Tanya Pak Awi dengan tatapan mesum. Kalau Bapak tidak keberatan, saya juga menginginkan ini. Cups, ucap Pak Awi beranjak lalu mengecup bibir Okta. Dan menyibakkan handuk lalu meremas-remas dan mengelus batang Okta yang sudah kencang sedari tadi. Pak, Bapak sudah lama berharap ada seorang lelaki yang bisa membelah keperawanan lubang belakang Bapak. Bapak belum pernah melakukannya dengan laki-laki lain. Belum. Bapak takut ketahuan istri. Dan karena tidak ada kesempatan, dan hari ini Bapak beruntung mendapatkan daun muda sepertimu. Okta, ya Pak, kamu mau ya jadi simpanan Bapak? Tenang saja, kamu jangan pikirkan uang kos selama magang di sini. Terima kasih Pak. Ayo, masuk ke kamar. Bapak akan serahkan keperawanan Bapak untuk kamu. Iya Pak, ucap Okta yang kini tangannya digandeng Pak Awi masuk ke kamar. Ya,
pintu pun tertutup. Sesuatu terjadi di antara keduanya. Dan dari arah tangga, suara langkah kaki terdengar perlahan-lahan naik ke lantai atas. Ya, siapa lagi kalau bukan Oka yang baru saja sampai dan hendak menghampiri sahabatnya. Namun langkahnya seketika terhenti ketika mendengar sesuatu dari luar. Dan benar saja, di luar kamar, Oka curiga karena ada belanjaan di atas meja dan sepasang sandal lain di depan pintu kamar. Dan pastinya ada orang di dalam. Oka pun yang penasaran menguping dari balik dinding. "Maaf pak, sakit." Sakit-sakit enak Okta. Gak apa-apa, genjot terus, jangan ragu. Okta, batang berondong memang masih segar. Rasanya bapak seperti tertusuk besi. Enak sekali Okta, bapak beruntung mendapatkan daun muda sepertimu. Saya juga beruntung pak, bisa menikmati bokong perawan bapak yang seksi ini. Plak. Maaf pak, saya gemas. Tampar sesukamu, pukul semaumu, asal itu bisa membuatmu nikmat. Sempit sekali pak, begini rasanya lubang ternyata. Nikmati Oka. Apa saya boleh minta seperti ini setiap hari pak? Pasti Oka, pasti. Bapak akan menghampirimu setiap malam, jangan khawatir. Terima kasih pak. Maaf pak, saya gak kuat. Gak apa-apa, bapak tahu, kamu masih muda, belum pengalaman. Nanti bisa diulang lagi, keluarkan saja di dalam Okta. Ya pak, aduh enak sekali, aduh. Trot. Bro, I'm coming. Seketika dengan usilnya Oka berteriak dengan sengaja ngerjain Okta. Dan cekikikan di luar kamar Okta berhasil membuat sahabat dan pak kosnya panik. Keesokan harinya, pagi ini di dermaga Oka sedang menunggu kapal bongkar muat dan ganti shift. Dan sebentar lagi akan memasuki kapal. Oka excited sekali karena pagi ini yang ditunggu-tunggu juga akhirnya tiba. Oka satu shift dengan Kapten Iqbal. Alangkah bahagianya hatinya ketika saat ini melihat Kapten Iqbal berjalan menghampirinya. Namun ada yang berbeda. Mengapa Kapten Iqbal terlihat tak seramah kemarin saat pertama bertemu? Aneh. Dan begitu semua anggota shift masuk ke kapal beserta Kapten Iqbal, Oka menyapa. Pagi Cap. Pagi, jawab Iqbal datar dan buru-buru masuk ke ruangannya yang ada di atas. Seketika Oka kecewa, timbul banyak pertanyaan di benaknya. Mengapa sikap Kapten Iqbal berubah? Entah dia ada masalah di pekerjaan atau memang dia harus profesional dalam bekerja dan dilarang bercanda dengan anak magang. Apa seorang nakoda dilarang tersenyum pada ABK-nya? Atau jangan-jangan, ya Oka baru ingat jika semalam dia chattingan dengan Iqbal. Dan dari perkenalannya itu, dia jujur menyukai Kapten Iqbal. Ya, Oka memang anaknya to the point, ceplas-ceplos dan tanpa berpikir apa resiko yang ia tanggung oleh kejujurannya itu. Tapi semalam Iqbal tak mempermasalahkannya. Pria beristri dan memiliki satu anak yang masih kecil itu sama sekali tak mempermasalahkan kehumuannya. Lagi pula dia juga menolak secara baik-baik jika dia pria beristri dan tak menyukai laki-laki. Jujur, Oka kecewa, namun dia tetap saja mengagumi nahkoda tampan itu. Oka pun seperti biasa, melepas tali karena sebentar lagi kapal akan berangkat. Dan tak lama kemudian kapal pun berlayar. Di kos-kosan sendiri, hari ini Okta masuk sore. Masuk jam 2 dan pulang jam 10 malam. Dan siang ini Okta baru bangun. Dan setelah membereskan kamar dan bersih-bersih, Okta mencuci pakaiannya. Dan ketika selesai mencuci dan menjemur pakaian di balkon, Okta tak sengaja melihat Pak Kos di bawah, di halaman belakang rumahnya, sedang mengobrol sembari menjemur istrinya yang kini berambut pendek dan hampir botak. Pak Kos terlihat menyayangi istrinya dan tak menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sangat luar biasa, itulah manusia. Tak ada yang pernah tahu seperti apa di dalamnya hati manusia. Tapi meski begitu, Okta sangat salut dengan sikap Pak Kosnya itu dan membuatnya semakin kagum. Dan entah mengapa, semakin lama perasaan yang tadinya hanya sekedar terobsesi dengan pantatnya saja, kini perasaan itu berprogres menjadi perasaan cinta.
bukan hanya sekedar simbiosis mutualisme yang sekedar saling menguntungkan, namun ingin menjurus ke suatu hubungan yang serius dan bisa berkelanjutan, layaknya pasangan-pasangan pada umumnya. Tapi keduanya masih belum membahas ini lebih jauh. Hubungan keduanya baru sekedar saling menyalurkan hasrat saja. Dan status Okta hanya anak kos yang jadi simpanan Pak Kosnya, yang hanya sebatas pelampiasan penyaluran nafsu saja. Semoga saja Pak Kosnya juga merasakan hal yang sama, seperti sama yang dirasakan Okta. Dan ketika sedang menjemur, sembari membatin memperhatikan Pak Kos yang sedang sibuk menjemur, sembari mengajak bercanda dan mengobrol istrinya, Pak Kos tiba-tiba tak sengaja menoleh ke atas, ke arahnya. Seketika tatapan keduanya bertemu, Pak Kos melempar senyum sapa, tanpa sepengetahuan istrinya. Dan Okta pun juga melemparkan senyum manisnya pada Pak Kos tercintanya itu. Lalu Pak Kos terlihat merunduk dan mengambil HP dari sakunya. Dan kemudian suara HP di kamar Okta berbunyi. Pak Kos dari bawah memberi kode untuk membaca pesannya. Okta pun buru-buru masuk dan mengambil HP-nya lalu kembali keluar dan membaca pesannya. Saya mau mengantar istri ke dokter sebentar. Setelah mengantar istri ke rumah mertua saya akan jemput kamu. Saya mau mengajak kamu cari makan. Kamu belum sarapan kan? Mandilah, tunggu saya jemput. Okta pun tersenyum dari atas, lalu mengetikkan sesuatu membalas pesan Pak Kos. Baik Pak, saya tunggu, ucap Okta melambaikan tangan. Dan Pak Kos pun membawa istrinya masuk ke dalam rumah. Di kapal sendiri, tak lama lagi kapal akan bersandar. Sudah hampir 4 jam Oka terombang-ambing di lautan. Seterombang-ambing hatinya yang saat ini ia rasakan. Bagaimana tidak, sudah hampir 4 jam dan sebentar lagi ganti shift. Namun selama itu juga kapten tak memanggilnya masuk ke dalam ruangannya untuk praktek atau magang di ruangannya. Padahal kapten lain dari kemarinan membantu mengajarinya. Dan ini aneh, sepertinya Kapten Iqbal marah perkara kejujuran Oka yang menyatakan cintanya semalam. Mas, kok tumben ya? Gue gak masuk ke ruang kemudi nakoda. Iya sih, tumben. Mungkin lagi malas aja kali. Tapi ini bener loh, gak biasanya. Karena biasanya beliau sangat ramah. Dan jam segini biasanya nyuruh salah satu dari kami untuk buatin kopi dan disuruh ke ruangannya. Tapi ini tumben. Woi, anak magang. Siapa nama lo? Oka bang. Ada yang bisa dibantu bang? Lo disuruh nganter kopi ke ruangannya. Oh, siap bang. Oka pun ke kantin yang ada di dalam kapal, mengambil kopi yang dibuatkan oleh tukang kantin, kemudian mengantar kopi ke anjungan atau ke ruangan kemudi kapal. Dan begitu sampai, Oka mengetuk pintu. Dan karena pintu tak pernah dikunci, Oka pun masuk. Dan ketika masuk, Kapten Iqbal sempat menoleh, namun dia terlihat sedang sibuk menelpon dan terdengar marah-marah. Kau yang selingkuh, kau yang minta cerai, terserah. Kau memang istri gak tahu diri. Suami berlayar, kau malah bermain dengan pria lain. Perempuan iblis. Ya udah, kita pisah. Terserah. Tut tut tut. Cap, kopinya. Brak. Respon Iqbal letakkan HP di atas meja kemudi dengan kesal, yang membuat Oka takut melihatnya. Iqbal berjalan ke pintu ruangan dan menutupnya, lalu ceklek, tiba-tiba menguncinya dan menghampiri Oka yang masih memegang secangkir kopi di tangannya. Hingga kemudian Iqbal meraih cangkir kopi dari tangan Oka dengan kasar, lalu menyeruput dan meneguknya dengan tegukan penuh amarah. Dan begitu secangkir kopi itu habis, Iqbal meletakkan cangkir kopi itu, lalu kemudian membuka seragamnya di depan Oka, sembari menatap Oka dengan tatapan nafsu. Oka panik, Oka bingung harus senang apa takut. Apalagi ketika Iqbal menurunkan celananya dan CD-nya, lalu mendekati Oka. Kapten mau apa? Kamu mau nilai bagus kan? Ucap Iqbal berjalan maju yang membuat langkah Oka berjalan mundur. Set. Oka terhimpit di lemari pelampung hingga tak bisa kemana-mana. Kamu homo bukan? Dan bukankah kamu suka padaku? Maksud kapten? Daripada cari pelampiasan wanita susah karena kondisi yang tidak memungkinkan, kenapa tidak mencoba laki-laki?
yang sudah datang sendirinya kepadaku. Gak ada salahnya nyobain laki-laki, ucap Iqbal dengan sinis, menatap Oka dengan tatapan mesum dari atas sampai bawah. Hingga kemudian, set, Kep. Ya, Iqbal mencium bibir Oka dengan ganas dan kasar, yang membuat Oka kurang nyaman. Meski awalnya Oka menyukai Iqbal, namun dengan sikap Iqbal yang seperti ini justru di luar ekspektasi. Iqbal tak seramah yang ia sangka. Iqbal terlihat seperti bajingan. Kep, jangan, ucap Oka saat Iqbal mulai membuka seragam dan menurunkan celana dan CD-nya, lalu mendorong tubuh Oka di meja kemudi kapal. Kep, jangan, saya memang menyukai kapten, tapi saya tidak mau melakukan ini jika tidak karena cinta. Apa? Cinta? Laki sama laki cinta-cintaan? Omong kosong. Aku hanya ingin menikmati mangsa yang datang dengan sendirinya kepadaku. Cuih, ucap Iqbal membuka dan membelah bongkahan pantat Oka dan meludahinya. Kep, jangan, ucap Oka mulai panik saat Oka merasakan ujung kepala batang Iqbal menggesek lubangnya. Plak. Pantatmu seksi juga. Udah berapa batang yang udah masuk ke sini? Oh, sakit Kep, teriak Iqbal saat menekan lubang Oka dengan jempolnya. Jawab. Belum ada Kep, saya belum pernah melakukan dengan cowok manapun. Jadi tolong jangan lakukan, karena saya akan merelakannya hanya untuk cowok yang tulus mencintai saya. Persetan, masih bocah ngomongin cinta. Kep! Ya, hanya dengan sekali hentakan yang kasar dan cukup kencang, berhasil merobek pintu dinding anus rapat yang selama ini ia jaga. Dan ia akan persembahkan untuk pria yang tulus mencintainya. Namun kini terkoyak oleh nakoda bajingan bangsat dan keparat yang membuatnya sakit dan juga kecewa. Baru tahu kalau lubang lelaki ternyata juga seenak ini. Oka menangis, namun Iqbal tak peduli. Dan justru semakin Oka menangis, Iqbal semakin bergairah. Hap! Kini Iqbal menggendong dan memangkunya duduk di kursi kemudi sembari mengoperasikan kapal. Rasanya sensasi yang luar biasa. Menggenjot anak sekolah homo sembari mengemudikan kapal yang sebentar lagi akan bersandar. Rasanya luar biasa. Berbanding terbalik dengan Oka yang ekspresinya pasrah dan sedih. Dan ketika air mata Oka sudah kering, Iqbal justru baru sadar jika sepertinya anak ini benar-benar menyukainya. Terlihat dari sorot matanya yang tulus menatapnya. Tatapan Oka membuatnya tak tahan. Oka, maafkan aku. Cups. Menggenjot dan memeluk tubuh Oka erat-erat hingga kemudian cerot. Oka pun lemas di pangkuan Iqbal, lalu menangis lagi sekencang-kencangnya di ceruk leher Iqbal. Dengan batang yang masih tertancap di anus Oka, Iqbal memeluk tubuh Oka erat-erat, mengelus punggung dan rambutnya, dan lalu meminta maaf. Cup, hentikan tangismu. Kamu benar-benar menyukaiku ya? Maaf Oka, maaf, ucap Iqbal meminta maaf. Namun Oka tak menjawab. 5 tahun kemudian, Okta dan Oka tak melanjutkan kuliah. Namun keduanya kini sama-sama sukses meniti karir. Okta tercapai memiliki restoran yang sekarang cukup besar dan ramai, juga memiliki beberapa cabang. Sedangkan Oka sendiri bekerja di kapal pesiar. Ya, keduanya memiliki kesibukan masing-masing dan jarang bertemu. Namun meski jarang bertemu, keduanya tak pernah skip berkomunikasi. Dan besok keduanya akan bertemu karena Oka sedang cuti. Keduanya ingin membahas masa-masa sekolah dan masa-masa lalu, termasuk pengalaman masing-masing yang tak akan pernah keduanya lupakan sampai sekarang. Ya, baik Okta maupun Oka sudah tak pernah berhubungan lagi dengan Pak Kos ataupun nakoda tampan. Sejak selesai magang dan kembali ke rumah masing-masing, Okta hilang kontak dengan Pak Kosnya. Entah mengapa Pak Kosnya seolah menghindarinya tanpa sebab, padahal sebelumnya keduanya tak ada masalah. Dan itu sampai sekarang yang membuat tanda tanya. Okta sempat menemui sendirian ke kos itu lagi saat lulus sekolah, namun tak bertemu Pak Kos. Yang ada hanya pengurus kos saja. Bahkan sampai Okta menunggu sampai numpang menginap beberapa hari, namun Pak Kos tak mau menemuinya. Okta pun pasrah.
meski hatinya sedih. Sedangkan Oka sendiri, sejak kejadian pelecehan yang dilakukan Iqbal di kapal itu, berkebalikan dari Okta. Oka lah yang menghindari Iqbal, padahal Iqbal berusaha ingin bertemu, namun Oka yang selalu menghindar. Apalagi Iqbal juga terlihat ragu-ragu. Oka pun memutuskan tak menghubungi Iqbal hingga lambat laun keduanya sama-sama hilang kontak. Dan kini, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, Oka justru merasakan penyesalan dan kerinduan yang teramat dalam. Ingin sekali ia kembali ke masa lalu, tapi tak mungkin. Di mana Oka harus mencarinya? Oka tak tahu di mana Iqbal sekarang. Mungkin saja ia sudah bahagia dengan keluarga barunya. Ah, sudahlah. Oka sudah tak sabar bertemu Okta dan makan gratis di restorannya. Keesokan harinya, hari yang dinantikan pun tiba di restoran. Bro, Oka, gila, makin jadi aja body lo. Haha, lo juga. Ntar aja deh ceritanya. Lo gak nawarin gue makan apa? Makan aja sepuasnya. Mantap. Habis ini kita langsung OTW ke lokasi kan? Ya selain kunjungan ke restoku di sana, ya tujuan utamanya sembari mencari jejak. Siapa tahu masih. Iya sama. Gue juga mau tanya-tanya dan kepoin orang-orang dermaga. Kali aja kapten masih tugas di sana. Sore hari kemudian. Sore ini keduanya sudah sampai di kos-kosan mereka dulu. Dan begitu sampai, Okta dan Oka mengecek kamar mereka dulu. Suasana masih sama. Bahkan kamar Okta yang penuh kenangan itu kini kebetulan masih kosong. Dan ketika keduanya sedang melihat-lihat, ada ibu-ibu yang menghampiri keduanya. Permisi bu. Iya, pasti mau cari kos ya? Maaf mas, kos-kosan ini mau saya kosongin. Soalnya mau saya jual. Loh, ini bukan kos-kosannya Pak Awi? Oh, sudah bukan lagi. Kos-kosan ini awalnya dijual Pak Awi ke saya. Saya tetangga istrinya. Kos ini dijual karena buat pengobatan istrinya. Tapi istrinya sekarang sudah meninggal dan gak tahu sekarang tinggal di mana. Semua sudah habis, sawah habis, kos-kosan habis, kapal buat cari ikan juga sudah dijual. Kasihan saya sekarang, dia tinggal di mana? Tapi kadang masih sering datang ke sini, kadang-kadang. Dan ini aja saya juga mau jual, soalnya butuh uang. Ibu mau jual? Saya yang beli. Bro, lo gila? Okta hanya tersenyum, lalu berdiskusi dan tawar-menawar harga dengan ibu tadi. Bro, gue ke dermaga dulu ya, bentar aja. Mau ikut? Enggak, nanti cari gue di resto ya. Sip. Dan setelah tawar-menawar dan terjadi kesepakatan harga, Okta pun langsung mentransfer DP dan akan dibayar lunas bersamaan dengan notaris. Okta pun melajukan mobilnya ke restorannya. Dan begitu sampai, semua karyawan menyapa dan memberi hormat. Dan Okta mengecek ruangan kantor, pemasukan dan kemudian ke pantry. Semua aman, cepat dan tepat. Dan resto terlihat semakin lama semakin ramai. Dan di antara pengunjung itu, mata Okta seketika terbelalak ketika melihat seseorang yang bertahun-tahun ini ia cari-cari akhirnya ia temukan. Di sana ia duduk dengan rambut yang semakin memutih namun tak mengurangi kadar ketampanannya. Wajahnya masih tampan. Okta menangis sampai Koki tak sengaja memperhatikannya. Pak Okta, ya, biar saya bantu. Kamu tahu pesanan bapak yang di ujung sana? Oh, bentar pak, belum keluar. Biar saya saja yang antar sendiri. Baik pak. Di meja ujung, Pak Awi sendiri sedang sibuk menelpon seseorang. Pak Iqbal, saya sedang di dermaga ini. Nyoba resto baru. Wah, kenapa nggak bilang dulu pak? Saya sedang ada tamu dari keluarga Bapak Menteri. Pak Awi lah kesini. Kapan kesini? Saya mau ajak muter-muter pulau. Pasti. Nanti kalau ada waktu, saya ke sana. Baik pak, baik. Tut. Permisi. Dek. Okta? Kamu Okta kan? Syukurlah, bapak masih ingat saya. Saya pikir, bapak tegang lupain saya. Dan ngelupain kenangan kita gitu aja. Okta, kamu kerja di sini? Pak Okta, ini laporan bulan kemarin pak. Ah, baik, terima kasih.
Sama-sama Pak. Kamu pemilik restoran ini? Okta lagi-lagi hanya tersenyum. Dimakan Pak. Santai aja. Oh iya, terima kasih Pak Okta. Pak, jangan begitu sama saya. Panggil saya Okta seperti dulu. Hehe. Okta, saya tahu Pak. Saya tahu semuanya. Saya juga turut berduka cita atas kematian ibu. Kamu tahu dari mana? Tanya Pak Awi dan Okta menunjukkan sebuah kunci kos. Okta pun menceritakan semua yang membuat Pak Awi terkejut. Apa? Kamu membeli kos saya? Hiks. Pak, tenang, tenang. Jangan menangis di sini, malu. Bapak terharu dengan kebaikan kamu. Bapak gak bisa balas. Jujur, itulah yang membuat Bapak menghindar dari kamu. Bapak jatuh miskin. Bapak takut kamu gak mau sama Bapak ketika Bapak bangkrut. Nyatanya, kamu malah nyari Bapak. Makasih Okta, kamu sangat langka. Bapak terharu. Bapak gak enak makan. Bapak ingin meluk kamu. Ya, Pak Kos seketika merebut kunci kos dari tangan Okta. Dan tanpa malu berjalan menarik tangan Okta dan berlari membawanya ke kosannya, ke kamar Okta. Dan begitu pintu terbuka, Pak Awi mencium dan memeluk tubuh Okta erat-erat. Keduanya lagi-lagi melampiaskan kerinduan yang selama bertahun-tahun tak bertemu. Masih nikmat seperti dulu Pak, dan semakin punel. Makasih sayang, Bapak sudah tua, ucap Pak Awi mencium bibir Okta, yang seketika membuat Okta berbisik. Makin tua, makin enak. Kamu semakin tampan saja Okta. Bapak Pangling, punyamu juga bikin Bapak Pangling. Makin besar dan panjang. Bapak suka? Suka sayang. Ini sakit, sudah bertahun-tahun gak dibuka. Bapak, I love you Pak. Love you too. Keesokan harinya, pagi-pagi buta dan masih dalam kondisi mengantuk, Okta dan Pak Awi mengajak Oka ke suatu tempat untuk berlibur. Bro, ini kita mau kemana sih? By the way, masih jauh gak Pak? Kalau masih jauh, saya mau tidur, masih ngantuk. Ya udah, tidur aja Oka. Nanti kalau sampai saya bangunin, ucap Pak Awi. Bawel loh, udah deh ikut aja, ucap Okta nyetir dan Oka tertidur lagi. Dan setengah jam kemudian sampai. Oka, bangun. Bro, bangun, indah banget bro. Wow, di sana ada pulau kecil. Cuma pulau gitu aja girang, ucap Oka keluar mobil dengan malas-malasan. Tunggu di sini, ucap Okta. Nunggu apa? Ya, nunggu kapal yang jemput biar bisa nyebrang ke pulau kecil di sana. Nah, itu botnya. Seketika Oka menoleh dan mata kantuknya tiba-tiba melek saat melihat siapa yang mengemudikan kapal boot itu. Cap? Naik? Hah? Naik? Ya elah, kuping lo budek ya? Set, Okta mendorong Oka naik boot. Loh, kalian gak naik? Enggak, cuma nganter lo aja. Cap, culik dia, bawa kemana aja sesuka kapten. Yuk Pak, kita kencan sendiri. Lo ngeprank gue, ucap Oka, yang kini tangannya diraih oleh Iqbal dan berpegang di perutnya. Pegang yang kencang. Iya. Oka tak menyangka, seperti mimpi saja, Oka bisa bertemu kaptennya dan masih tampan sampai saat ini. Dan tak lama kemudian Iqbal membawa Oka ke pulau kecil yang tak berpenghuni, lalu menarik tubuhnya turun boot dan memeluknya erat-erat. Mencium bibirnya dengan lembut hingga set, keduanya jatuh di pasir dan berguling-guling di sana. Ya, keduanya seolah-olah sama-sama dimabuk rindu. Keduanya pun bercinta dengan terpaan ombak yang sesekali datang menghampiri. Rasanya sungguh nikmat dan di sela-sela genjotan terjadi tanya jawab. Cap, apa ini artinya? Maksud kamu? Kapten menculik dan membawaku ke sini lalu tiba-tiba mengevaku seperti ini artinya apa? Jangan bilang kalau kamu gak akan mau diculik atau difak kalau gak sama cowok yang tulus sama kamu. Ya memang harusnya seperti itu. Tapi batangku sudah terlanjur tertancap dengan sempurna di lubangmu. Ya terus?
Kenapa masih tanya? Apa sodokanku ini tak bisa kamu rasakan ketulusannya? Eh, diam dan rasakan sungguh-sungguh. Ya, Iqbal menusuk lubang anus Oka dengan seksama, tanpa kasar, tanpa kencang, dengan perlahan namun nikmatnya terasa sampai ulu hati. Nyut, hati Oka berdenyut, lalu tersenyum menatap Iqbal, dan Iqbal pun menanggapi. Gimana? Percaya? Oka mengangguk. Tinggallah bersamaku, karena jujur, aku masih sendiri dan menantimu. Dan akhirnya kamu datang. Kamu di kapal pesiar kan? Berhentilah dan bekerja denganku. Aku akan menggajimu lebih dari yang kamu dapat. Karena aku tidak mau lagi jauh dan berpisah darimu. Mulai sekarang, kamu suamiku. Aku ingin hidup bersamamu. Bersedia? Siap, sedia. Cap, ya. Aku yang ambil alih kemudi ya. Ucap Oka menidurkan Iqbal di pasir. Dengan senang hati. Oh, kenapa Cap? Belum juga aku kemudikan. Pantatku digigit kepiting. Ya, loyo kempes. Mengkerut deh. Happy ending.